Oke. Sekarang tuh di Beautiful tuh banyak banget pasien flek melasma yang akhirnya datang dan mau nyobain dengan cara kita gitu. Ya, ini udah jalan hampir berapa bulan nih ya. Nah, nanti saya posting-posting, saya update hasilnya biar pada lihat ya. Alhamdulillah bagus-bagus semuanya ya. Cuma memang sabar. Nah, ini menarik nih. Jadi apa perbedaan, dan saya cerita sedikit ya. Apa perbedaan treatment atau cara memperbaiki flek melasma di Beautiful dengan di tempat lain? Di luar Beautiful yang metodenya beda ya. Saya nggak tahu di mana gitu, saya nggak sebut di mana. Tapi yang metodenya beda. Jadi kalau selama ini Anda kan secara umum ya, penata laksanaan flek melasma itu ada dua cara lah ya. Cara yang pertama mungkin yang Anda udah tahu, itu berfokus pada depigmentasi, gimana cara ngebuang atau menghilangkan si item-item yang ada di atas kulit itu tuh ya, yang bikin Anda sakit kepala. Nah, caranya kan biasa di laser, di peeling, dikasih krim malam gitu ya. Nah, biasanya kan itu yang dikerjain. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah yang saya anut ya. Saya tidak fokus kepada depigmentasinya, karena menurut saya, bukan menurut saya doang ya. Ini ada teorinya juga. Yang saya perbaiki, yang harus saya perbaiki itu adalah skin barriernya. Dan saya setuju dengan konsep ini. Perbaiki skin barriernya. Kalau skin barriernya udah benar ya, item-item pigmen-pigmen yang numpuk di atas itu yang berlebihan itu perlahan-lahan dia akan samar dan lama-lama dia akan menipis. Mungkin tidak hilang 100%, mungkin ya, tidak hilang 100% pada case yang berat. Tetapi menipis jauh signifikan sehingga Anda bisa cover selanjutnya dengan cover mask, dengan make up dan lain-lain. Nah, itu. Cuma perbedaan dari dua metode ini apa? Yang satu biasanya kalau udah ditembak laser peeling atau chemical peeling atau krim malam ya, biasanya tuh langsung wajahnya bersih. Langsung bersih cepet tuh. Tapi yang saya amati ya, kulitnya juga agak lebih menipis dari sebelumnya gitu. Itu kenapa? Itu yang menjadi alasan saya dalam menjelaskan kenapa setelah sesuai dengan cerita pasien, biasanya dengan metode itu 2-3 minggu kemudian bersih, kemudian timbul lagi flek lebih banyak dan lebih dalam. Ini cerita pasien, bukan tuduhan saya ya. Gitu. Jadi cerita pasien demikian. Nah, penjelasannya itu cocok. Kalau misalnya skin barrier makin menipis pasti. Jadi apa yang membuat flek itu nambah? Karena skin barrier lebih tipis lagi dari sebelumnya. Setiap skin barrier kita itu rusak lebih tipis ya dari sebelumnya, pasti flek melasmanya akan bertambah. Itu berbanding lurus tuh. Jumlah flek melasma itu sesuai berbanding lurus dengan kondisi skin barriernya. Semakin tipis skin barrier, semakin tebal flek melasmanya, semakin luas flek melasmanya, gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, di luar itu ya, saya berfokus pada mengerjakan perbaikan skin barrier. Bagaimana cara? Jadi konsepnya gini. Jadi kalau saya ketemu pasien flek, problemnya itu dua. Satu, dia punya tumpukan pigmen yang dia nggak suka bentuknya. Ya. Yang kedua, ya kondisi skin barrier yang udah rapuh. Nah, prinsip ngobatinnya satu, jangan bikin skin barrier yang udah rapuh ini semakin rapuh. Ya ingat, pada skin barrier yang udah rapuh, ya, eksfoliasi ringan aja bisa jadi masalah buat dia, apalagi yang berat. Gitu. Ya, eksfoliasi ringan aja bisa jadi masalah, apalagi yang berat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perbaiki skin barrier yang udah tersisa itu. Udah dia rapuh, ya, jangan dibikin makin tipis, tapi diperbaiki. Yang ketiga, nah kalau bisa di rehab, ya, supaya tidak relapse. Perkuat skin barrier supaya tidak relapse. Caranya gimana? Nah itu dia. Caranya satu, supaya skin barriernya itu tidak semakin rapuh, kita tambah penguatannya dengan cara pakai basic skincare, terutama di situ fungsi yang sangat bermanfaat dari sunblock. Sunblock itu menjaga jangan sampai exposure matahari yang kena ke mukanya semakin membuat merangsang pembentukan flek melasma yang baru terus menerus gitu ya. Ingat, kalau kalimat saya ya,
Yang menyebabkan flek melasma bukan cahaya matahari. Nah ini nih, ini penting nih ya. Karena kita masih sering mendengar jargon-jargon di luar ya. Banyak kan yang bilang ke Anda, ibu sih main matahari gitu. Kalau kena matahari jadi begini nih gitu. Salah ya. Betul, matahari memicu terjadinya flek melasma. 1000% setuju, tidak ada perdebatan itu. Tetapi bukan penyebabnya. Penyebabnya adalah ketidakmampuan kulit Anda menahan cahaya matahari. Itu jawabannya. Jadi kalau Anda pegang kalimat, beda nih ya. Ini kejadian yang sama tapi point of view-nya beda. Nangkap nggak bedanya nih? Kejadiannya sama-sama kayak saya lagi duduk sekarang ada matahari kena nih. Ya. Kalau nggak tahan terhadap kalau misalnya matahari penyebab timbulnya flek melasma, ya berarti semua orang kalau kena matahari jadi flek melasma dong. Satu badan dia kalau misalnya kenanya begini ya ini kena flek melasma juga dong. Enggak. Ternyata enggak gitu. Yang terjadi apa? Ketidakmampuan kulitnya ya, makanya flek melasma biasanya timbul pada kulit yang udah over treatment, yang memang ketipisan skin barrier atau memang by aging juga skin barrier kita menipis. Nah itu kenapa dia timbulnya di situ, di daerah-daerah itu wajah misalnya. Kalau orang over treatment kan biasa daerah wajah ya. Nah makanya wajahnya yang flek melasma, badannya maka enggak, tangannya enggak. Jadi kalau misalnya dibilang, oh itu kan gara-gara ibu masak, panasnya tuh ke muka. Lah tangan megang centong lebih dekat tuh ke kuali ya. Kenapa tangannya nggak flek? Mukanya doang yang flek. Jadi itu menurut saya penjelasan yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak jelas dasar teorinya ya. Tebak-tebak buah manggis gitu. Siapa tahu berhasil manis ya. Nggak cocok itu kalimatnya. Ini ada yang nanya bagusan pakai Cetaphil, Labori dan lain-lain. Aduh saya nggak tahu ya. Kan saya udah bilang saya tuh nggak pernah ya ngikutin perkembangan skincare orang lain gitu. Ambil terus lihat isinya apa, saya nggak pernah. Saya cuma ngurusin skincare saya aja dan itu dibuat berdasarkan researchnya kita. Apa sih yang dibutuhin? Oh butuhnya ini. Ya udah kita coba. Makanya Giut ya, skincare-nya Giut itu bukan maklon. Ya ini saya kasih tahu nih. Skincare Giut itu bukan maklon. Jadi kita bukan beli formula dari orang lain yang udah dicetak-cetak banyak dengan merek-merek berbeda yang beredar luas, bukan. Giut itu kita R&D benar-benar bikin sendiri dari awal. Ya itu kenapa dia, ya saya bilang beda, karena beda emang. Karena kita nggak pakai maklonan gitu, bukan dari kan biasa sekarang nggak ada banyak pabrik farmasi kan. Saya nggak bilang itu salah ya. Saya nggak bilang itu salah, itu sah-sah aja, silahkan aja, orang diperbolehkan kok secara hukum. Tapi kan satu formula ya ntar beda-bedain dikit, tapi formula dasarnya sama. Nah, yang paling dibeda-beda nanti di pewanginya, perfume yang dibedain atau ada tambahan zat-zat tertentu. Tapi formula dasarnya sama, itu nama maklon. Ya. Nah biasa tuh company farmasi yang bikin-bikin begituan suka nawar-nawarin tuh kemana-mana gitu. Saya juga sering ditawarin gitu. Nah, tapi saya nggak mau. Gitu. Saya maunya kalau mau bikin ya dari awal bikin sendiri. Kebetulan istri saya kan dokter gizi klinik. Nah dia tahu tuh kebutuhan dasar ini apa sih. Terus kita sama-sama lama lah baca masalah, sama-sama punya basic pengetahuan tentang kebutuhan kulit dan lain-lain gitu. Jadi dari situ kita bikin yang kita butuhkan apa, baru kita ngobrol sama kemisnya ya. Jadi tetap ngelibatin kemis, bukan kita yang ngaduk sendiri gitu ya. Baru akhirnya jadi gitu. Dan itu R&D lama. Sampai dapat formula yang kita mau. Ya bahkan sampai sekarang kita masih setiap ada ide apa, ini kalau gini kan lebih enak deh, coba ya gitu. Jadi dan ada beberapa reference produk dari luar yang kita jadikan benchmark. Gimana cara ngedapatin tekstur ini, ngedapatin lightnya, wangian ini gitu-gitu. Itu buat benchmarknya ya. Tapi kita Giut itu nggak beli plek ketik plek. Dari yang udah ada tinggal bikin, itu jauh lebih gampang sebenarnya, karena hari ini pesen, urus izin, udah keluar gitu ya. Tapi kita nggak ngerjain itu. Di Bekasi bisa, akan ada Beautiful. Sekali lagi, ini banyak banget yang nanya Beautiful ada di mana aja ya. Beautiful tuh ada di Makassar, itu di Jalan Botu Lempangan.
Di Surabaya di Landmark itu di Pakuan Barat, terus di Jogja di Jalan Sagan, terus di tanggal 18 besok saya ke Jogja ya, kalau mau ke sana silakan. Terus di Bandung di Surya Sumantri, terus di Bekasi ya di Pakuwo di Sumarekon, Ruko Sumarekon itu seberangnya Haris. Terus di mana lagi? Di Bogor tadi di Jalan Bang Barung. Ya, kita masuk Jakarta nih ke Peak. Peak ada di Avenue. Terus di Alam Sutra ya ada. Terus di Bintaro 9 ya. Bukan BSD ya, di Bintaro 9. Terus di Pakubuwono ya. Sama terakhir mana lagi? Kayaknya udah habis deh. Ada 12 semuanya pokoknya. Ya. Nah kalau saya sendiri saya nongkrongnya di T-Space Bintaro dan di Pakubuwono. Gitu ya. So jelas ya. Ya saya cuma mau clarify itu doang. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Mudah-mudahan cukup jelas dan tidak menambah kebingungan ya. Tidak menambah kebingungan. Jadi kalau ada yang kebingungan, ini benar gak sih gitu. Kalau Anda pengen lebih tahu ya mampir konsul gitu ya. Yang diomongin ini kan yang dasar-dasar, yang umum-umum. Jangan dijadikan omongan di sini sebagai dasar konsultasi. Ya, ini bukan konsultasi. Ini yang saya share ini lebih ke pengetahuan umum aja. Konsepnya yang di-share, tapi detailnya ya datang lah ya. Terus saya banyak banget dapat DM yang ngirim yang nanya-nanya tentang dok kulit saya gini begini harusnya diapain. Nah itu sulit ya, sulit buat bikin treatment atau bikin plan buat ngebenerin terapi kulitnya kalau nggak lihat gitu ya. Nggak bisa dengan cerita doang, apalagi penilaian awam gitu. Kulit saya begini. Lah masalahnya yang Anda omong itu bener nggak dengan yang harusnya saya nilai gitu. Belum tentu sama. Jadi emang saran saya kalau emang bermasalah ya silahkan datang ya. Karena dari kalimatnya aja tuh rada aneh tuh. Kulit saya kering tapi normal. Itu kita harus lihat betul tuh. Jangan sampai salah. Salah menilai, salah ngasih treatment ya makin buruk nantinya. Ya. Oke. Saya rasa cukup jelas ya. Saya rasa cukup jelas. Untuk alamat browsing aja deh ya. Di browsing dilihat sendiri. Tentang operasi ada yang mau bertanya? Udah tentang kulitnya cukup lah ya. Tadi udah ngoceh-ngoceh tentang bopeng dan tentang flek melasma cukup. Kalau yang lain-lain mampir deh ya. Tentang operasi aja nanya coba. Atau ada yang kulitnya perbaikan nggak dengan setelah ngerubah cara ngerawatnya? Gimana? Ada nggak yang ada perubahan? Wah kulit saya jadi lebih sehat sekarang, bla 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 gitu. Ada nggak? Keloid, nah keloid juga unik tuh ya. Keloid itu juga nggak gampang karena harus periksa sih kalau keloid. Beneran deh ya. Ini diperiksa tuh bukan maksudnya bukan bukan supaya dapat duit konsul bukan ya. Tapi memang keloid itu ya kalau salah eksekusi nanti bisa makin membesar dia. Jadi kita perlu nilai kalau mana yang perlu potong jahit, mana yang bisa tanpa potong jahit, mana yang harus potong jahit plus radiasi. Ya jadi gitu. Dokter operasi juga. Saya operasi kantong mata. Terus saya tanam rambut. Next saya pengen operasi hidung deh. Saya lagi nyari waktu. Saya udah dapat tempatnya. Saya minta teman saya di Turki. Ya, saya percaya tangannya dia. So saya mau minta dia nanti kerjain.
Tanam rambut tuh sekitar 60-an lah kalau saya nggak salah ya, start dari 60-an, makin banyak makin mahal. Tapi rata-rata sekitar 60-an, 60-70 lah ya. Nah di Beautiful tuh kita tanam rambut, kita bius tidur jadi nggak sakit ya. Sering kan dengar cerita orang ditanam rambut terus sakit waktu disuntik gitu. Kita enggak sih ya. Masih lagi baca-baca pertanyaan, oke. Alright. Sip kalau begitu saya mau mandi dulu hari ini ke klinik. Hari ini agak santai, kemarin operasi banyak banget ya. 2 minggu terakhir operasi super banyak. Ini hari ini agak santai sedikit. Jadi kalau yang mau konsul-konsul bisa mampir. Saya ada di T-Space Bintaro dari jam 9 sampai jam 3 ya. Nanti sore saya akan ke Pakubono dari jam 5 sampai jam 7. Oke? Sampai ketemu. Bye.